silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tifila semua. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Sana. Alhamdulillah, baik, Mbak. Alhamdulillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap ya semua? Tifila semua udah siap ya? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ukhti fillah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita rasakan sampai hari ini. Di antara yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Perkenalkan, nama saya Sana. Afwan Ustazah ya, karena saya baru. Mohon maaf kalau banyak salah. Perkenalkan, nama saya Sana. Saya ditemani Mbak Ayu ya. Mbak Ayu, kami akan memandu jalan hari ini. Tema kajian kita adalah hukum seputar sholat bagi perempuan. Baik, Ukhtifillah semua, kita buka bersama cara ini dengan membaca basmalah. Semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai MC, saya akan membacakan susunan acara, yaitu pertama pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi, ketiga pemaparan materi dan tanya jawab, terakhir doa dan penutup. Karena kita sudah buka bersama kajian tadi, maka acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ummu Siti Hafiz dengan surat An-Nisa ayat 103. Kepada host saya persilahkan. Monggo Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Shadaqallahul azim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga lantunan ayat suci yang telah kita dengarkan bersama menambah keberkahan kajian kita, insya Allah, amin. Bukti villa semua, kajian tersenggara kerjasama atas MTA Zahra, MT Hadijah, dan Sahara Channel. Silakan untuk villa bergabung bersama kami dan dukung juga dakwahnya dengan mengikuti sosial media yang kami miliki yang telah di-share di ruang chat. Jazakillah khair juga untuk jendelamuslimah.com atas support acara kajian Ruang Ibu ini. Barakallahu fiik. Baik, Uktivila semua, sebelum kita memulai acara ini, saya mohon kepada semua peserta untuk membuka video dengan tetap menjaga auratnya. Saya akan memperkenalkan profil materi hari ini. Perkenalkan, pemateri hari kali ini ialah Ustazah Kiki Zakia. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki. Pendidikan beliau adalah S1, pendidikan Umi Syahid, dan S1 Al-Azhar Kairo, Mesir. Assalamualaikum, apa kabar Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin khair. Gimana kabarnya juga? Sekarang musim apa Ustazah di Kairo? Semoga keluarganya sehat-sehat selalu ya. Sekarang sudah musim dingin. Musim dingin, alhamdulillah sehat-sehat. Afwan Ustazah, aku baru jadi agak grogi nih di sini. Insya Allah. Nggak apa-apa. Baik Ustazah. Tanpa panjang kalam lagi, silahkan untuk 1 jam ke depan saya mempersilahkan Ustazah mengisi materi ini. Tafadhol Ustazah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian fikih nisa. Ini pertemuan yang keempat insya Allah ya. Langsung saja mungkin sebenarnya yang kita bahas ini tentang hukum wudhu itu, terus kemudian apakah batal ketika laki-laki itu menyentuh perempuan atau sebaliknya. Terus kemudian hukum azan bagi perempuan, terus kemudian membahas aurat perempuan ketika sholat. Tapi karena ini sedikit-sedikit jadi digabung, isinya sedikit-sedikit di kitabnya, jadi digabung, terus agak bingung kira-kira judulnya apa gitu untuk pertemuan kali ini. Jadi akhirnya
fikih perempuan seputar sholat, tapi sholatnya sendiri tidak dibahas secara rinci di sini, begitu. Ya, eh, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih perempuan seputar sholat. Lanjut ke slide berikutnya. Kita bahas yang pertama dulu. Hukmul wudu wa massul mar'ati. Ya. Hukum wudu dan menyentuh perempuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafal ulama'u fi naqdil wudu'i li musafahatir rajuli lil mar'atil ajnabiyyah. Wa dzalika bisababi ikhtilafihim fi fahmi qoulihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiris sabil hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwa para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan apakah wudhu itu batal ketika laki-laki dan perempuan asing itu berjabat tangan. Ya. Kenapa para ulama berbeda pendapat terkait itu? Karena mereka berbeda dalam memahami Quran Surat An-Nisa ayat 43. Ya. Yang dikatakan di sini, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dan kamu dalam kondisi mabuk. Ya. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub. Ya. Illa abiri sabil, ya, kecuali hanya lewat saja. Gitu. Ya, lewat masjid. Hatta taghtasilu, sampai kamu mandi junub. Wa in kuntum marda aw ala safarin, apabila kamu sakit atau dalam kondisi safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau buang air, ya, au lamastumun nisa, atau di sini lamastum, lamasa di sini bahasa Arabnya itu, bahasa Indonesianya itu artinya menyentuh, ya. An-nisa, perempuan, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaknya kalian bertayamum dengan debu yang baik atau suci, ya. Kemudian usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, jadi di sini kan di dalam ayat ini disebutkan, janganlah kamu dekati sholat dalam kondisi mabuk. Ya, ini terkait sama apa? Berangsur-angsurnya turun ayat yang mengharamkan khamar. Ya, sebelumnya khamar itu zaman dulu nggak haram. Ya, tapi kemudian ada kasusnya yang jadi imam itu kemudian lupa bacaan sholatnya karena ternyata sebelum sholat minum khamar jadi mabuk. Ya, maka kemudian diharamkanlah minum khamar sebelum sholat, atau nggak boleh mabuk ketika sholat. Gitu. Tapi kemudian ada ayat berikutnya lagi yang mengharamkan khamar secara totalitas, ya, yang innamal khamru wal maisir wal azlamu rijusun min amali syaitan, ya. Itu menunjukkan bahwa khamar tidak lagi cuma haram pada saat mau sholat saja, pada saat hendak melaksanakan sholat, tapi khamar itu haram
secara total kapanpun, dimanapun, sedikit ataupun banyak, mabuk ataupun tidak gitu, efek dari minum khamrnya. Ya, tapi yang ayat ini menunjukkan yang apa sih, bertahap gitu ya pengharaman khamrnya. Karena di sini katakan hatta ta'lamu ma taqulun, ya kan, supaya ketika kamu sholat itu kamu mengetahui, menyadari apa yang kamu katakan gitu, kamu ucapkan ketika sholat. Wala junuban, ya kan, dan juga nggak boleh kamu sholat itu dalam kondisi junub. Ya kan, berarti apa, junub, ketika dalam kondisi junub itu nggak boleh mendekati sholat, apalagi sholatnya itu. Terus di sini kenapa berikutnya ada illa abiri sabil, ya kan, kecuali cuman lewat aja. Ini menunjukkan bahwa apa, orang junub itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Ini berkaitan sama bab yang sebelumnya ya. Orang yang dalam kondisi junub atau haid ya atau nifas itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Boleh yaitu cuman kalau lewat aja gitu, tapi bukan lewat masuk masjidnya ya, lewat misalnya pelataran masjidnya gitu. Nah, hatta tagtasilu, ya sampai kamu mandi. Jadi kalau misalnya sudah mandi besar ya berarti kan sudah suci dari junubnya atau suci dari haidnya atau suci dari nifasnya, maka boleh masuk ke dalam masjid dan boleh kembali lagi untuk melaksanakan sholat. Bukan boleh ya, maksudnya jadi wajib lagi gitu, kembali ke hukum asalnya. Ya. Terus wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib, ya. Apabila air besar atau buang air kecil di sini aw lamastumun nisa, ya, atau menyentuh perempuan. Ya, jadi kata-kata lamasa, ya, lamasanya di sini ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah menyentuh, gitu, ya. Tapi kemudian apakah yang di ayat ini maksudnya lamasa itu sekedar menyentuh saja, salaman saja, atau seperti apa, gitu. Kita lanjut. Ya. Fi ayatil wudu wat tayammum faqala fuqaha'ul Hanafiyah annal maqsuda fil ayati huwal jima' wa ammal lamsu wa huwa lamsur rajuli lil mar'atil ajnabiyyah la yanqudul wudu li'annahu la yadkhulu fil ma'nal murad minal mulamasah wa qalu innar rajula law lamasa biyadihi imra'atahu aw hatta qabbalaha lam yantaqid wudu'ahu wastadallu bima rawa an Aisyah bima ruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila sholati falam yatawadda. Ya, di ayat wudu dan tayamum yang di atas tadi yang disebutkan ya, para fuqaha, para ahli fikih Hanafiyah, para fuqaha Hanafiyah itu mengatakan bahwa apa? Bahwa maksud dari ayat tersebut dari lamsu itu adalah jima, ya, atau hubungan suami istri. Adapun al-lamsu ya, yang maknanya laki-laki dan perempuan asing itu bersentuhan kulit, ya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena itu tidak masuk ke dalam makna yang dimaksud dari mulamasah dalam ayat tersebut. Ya. Jadi para fuqaha Hanafiyah ini, mazhab Hanafi ini mengatakan bahwa apa? Bahwa laki-laki jika menyentuh tangan imro'atahunnya di sini itu maksudnya istrinya. Ya, jika seorang suami menyentuh istrinya, ya, atau bahkan seorang suami itu menciumnya, ya, itu tidak membatalkan wudunya. Dan mereka ini berdalil pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha
bahwa Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya, kemudian pergi sholat, ya, dan tidak wudhu setelah mencium itu, langsung sholat. Ya. Nah, itu pendapatnya bukan pendapatnya Imam Hanafi, tapi pendapatnya para ahli fikih dari yang mazhab Hanafi. Terus kemudian waqala fuqahaul Malikiyah. Nah, bagaimana dengan ahli fikih mazhab Maliki? Ya. Mereka mengatakan idza lamasa biladzatin intaqadal wudu wa in lamasa bila syahwatin lam yantaqid al wudu. Ya, wa bihadza qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Nah, kalau Malikiyah itu mengatakan bahwa apa? Apabila menyentuhnya dengan syahwat, maka batallah wudunya. Nah, maksudnya dengan syahwat ini sampai keluar air ya, keluar air mani atau apa gitu, ya. Nah, jika tidak dengan syahwat maka tidak batal. Nah, ini pendapat yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi terkait dengan aula mastumun nisa ini tiga mazhab itu satu pendapat, yaitu yang dimaksud di sini itu adalah jima, ya. Terus kalau menyentuh perempuan asing atau maksudnya istrinya sendiri, ya, itu tidak membatalkan wudhu, ya. Cuma fuqaha Malikiyah sama Hanabilah itu atau imam mazhab Hambali itu menambahkan apabila menyentuh ini bukan aktivitas jimanya ya, tapi menyentuh biasa gitu. Kalau misalnya dengan syahwat, ini kan berarti bukan karena menyentuhnya, tapi karena ada keluar air gitu. Karena kalau dengan syahwat, maka batallah wudunya. Jadi yang membatalkan itu bukan menyentuhnya, tapi dengan syarat ada dengan syahwatnya. Nah, bagaimana dengan mazhab Syafi'iyah? Kalau mazhab Syafi'iyah itu mengatakan bahwa menyentuh baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat itu kemudian batal wudunya. Adapun hadis Aisyah ini menurut mazhab Syafi'iyah ini adalah khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istrinya, gitu ya. Jadi terkait dengan apakah batal ketika sang suami menyentuh istrinya atau enggak sengaja nyentuh tangan orang asing gitu, apakah terus kemudian dia sudah dalam kondisi wudhu gitu ya, apakah itu kemudian batal wudhunya? Kalau menurut tiga mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah itu tidak batal wudhunya, tapi kalau menurut Syafi'iyah itu batal wudhunya. Dalil yang digunakan sama-sama ayat yang sama-sama surat An-Nisa yang ayat tadi. Terus kemudian dalil yang digunakan juga sama-sama hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Cuman yang satu menganggap bahwa ini maksudnya contohnya yang Rasulullah contohkan ketika Rasulullah mencium istri-istrinya ketika sebelum sholat dan tidak berwudu lagi, itu menunjukkan bahwa tidak batal wudu gitu, dan itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin juga, jadi hukum syara. Tapi kalau bagi yang lain, bagi Syafi'iyah, hadis itu khusus bagi Rasulullah atau syariat khusus bagi Rasulullah. Tapi bagi umatnya yang lain selain Rasulullah dan istri-istri Rasulullah, maka itu kemudian membatalkan wudhu. Baik, itu tentang apakah kemudian batal wudhu ketika menyentuh perempuan asing. Oke, lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Ini adalah hukum azan bagi perempuan. Ya.
Kenapa kemudian di bab di kitab fikihnya Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dibahas tentang hukum azan bagi perempuan? Sebenarnya di kitab fikih yang lain juga dibahas ya hukum azan bagi perempuan. Cuman ini seperti terpisah sendiri gitu ya. Karena memang apa ya filosofi dari awal ya kan masih ada aja gitu serangan-serangan terhadap Islam. Ya, salah satunya adalah kenapa yang azan itu harus laki-laki, kenapa perempuan enggak gitu, ya enggak. Tapi di sini dijelaskan sama Syekh Mutawalli Sya'rawi, min syartil muadzin an yakuna rajulan, ya salah satu syarat bagi muazin ya atau orang yang azan itu adalah laki-laki, li'annahu mansibun min manasibir rajuli kal imamati wal qada. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu peran atau tugas ya, peran mungkin ya laki-laki seperti imamah. Imamah itu kepemimpinan ya, dan juga qada. Iya. Nah, dan juga peradilan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'ahum likitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamuhum bisunnati. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrata fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan wala yu'ammana ar-rajula fi sultanihi wala yaqida fi baitihi wala ya'quda fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnih. Ya. Nah, katakan di sini yang berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah yang paling menguasai bacaan Al-Qur'an. Dan jika dalam bacaan Al-Qur'annya ini atau paling menguasai Al-Qur'annya itu sama ya, maka dipilih yang apa? Yang paling mengetahui atau paling menguasai as-sunnah ya. Nah, apabila kapasitas pengetahuannya terkait Al-Qur'an dan as-sunnah itu sama, maka siapa yang paling lebih dulu hijrah ke Madinah? Ya, karena kewajiban sholat itu sudah ada sejak kondisi di Mekah ya. Terus siapa yang lebih dulu hijrah ke Madinah? Nah, apabila waktu hijrahnya itu berbarengan juga, maka siapa yang paling tua umurnya, aqdamuhum sinnan, yang paling tua umurnya di antara mereka gitu. Ya. Nah, dan janganlah seseorang itu menjadi imam dalam keluarga orang lain, dan jangan pula dalam wilayah atau wilayah kekuasaan atau wewenang orang lain, dan jangan duduk di tempat duduk di rumah orang lain selain telah mendapat izin atau seizinnya. Ya, jadi dari sini dikatakan bahwa azan itu adalah salah satu syarat azan itu adalah laki-laki, bukan perempuan gitu. Karena itu adalah salah satu peran yang khusus bagi laki-laki seperti kepemimpinan atau kekuasaan dan juga qada atau peradilan. Juga dalam imam sholat gitu. Itu juga khusus bagi laki-laki gitu. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan, tapi boleh nggak kalau misalnya kemudian perempuan itu sholatnya sama perempuan lagi gitu, nggak ada laki-laki di situ. Ya, di slide berikutnya, sini katakan wa adzanul mar'ah ghairu jaizin li'annaha in rafa'at sautaha irtakabat ma'siyah wa in khafadathu faqad tarakat sunnah al-jahr.
Azan perempuan itu nggak boleh. Kenapa? Karena apabila perempuan tersebut meninggikan suaranya, maka ia bermaksiat. Ya. Dan apabila ia merendahkan suaranya, maka ia telah meninggalkan sunnah jahar. Kenapa? Karena azan itu kan justru azan itu untuk memanggil orang-orang yang belum hadir di dalam masjid gitu untuk sholat jamaah. Jadi kalau suaranya pelan, suaranya kecil, rendah, ya bagaimana orang mau mendengar ada panggilan azan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya suaranya ditinggikan, itu karena ada beberapa ulama yang menganggap bahwa aurat perempuan itu uh, suara perempuan itu adalah aurat. Jadi ketika perempuan itu meninggikan suaranya, ya maka ia telah bermaksiat. Ya. Maksudnya di sini karena memang ada apa? Ada larangan ya kan? Ada larangan yang perempuan itu meninggikan suaranya sehingga iltifat nazar gitu, sehingga membuat orang itu berpaling ke arahnya gitu. Atau suara yang dibuat-buat sehingga menimbulkan syahwat bagi laki-laki gitu. Sebenarnya kalau yang kita ambil suara perempuan itu bukan aurat, asal biasa aja gitu, jangan yang di apa didayu-dayuin gitu kan ya, atau misalnya kan kalau azan itu kan dia ada nadanya juga gitu ya. Jadi makanya sebagian ulama itu menganggap bahwa alasan kenapa azan itu tidak diperbolehkan karena perempuan itu dilarang untuk meninggikan suara atau haram bagi perempuan untuk meninggikan suara. Ya, tapi kalau yang saya pahami ya memang hukum syaratnya begitu aja gitu, nggak dicari-cari alasannya juga nggak apa-apa gitu, karena memang syarat untuk azan itu adalah laki-laki gitu. Nah, terus kemudian apalagi alasannya ya? Wa adzanun nisa la yakun lam yakun fis salaf, ya. Dan azan perempuan itu tidak pernah terlaksana pada masa dahulu, pada masa salaf. Pada masa salafus soleh itu maksudnya pada masa Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, belum pernah ada prakteknya pada masa itu, tidak pernah ada prakteknya pada masa itu yang azan perempuan, ya. Walau adinat ajza'a adzanuha wartakabat ma'siyah wa in adinat lin nisa'i jaza lakinnahu ghairu mustahab. Nah, apabila ia azan, ia maksudnya dia maksain gitu untuk tetap azan, maka dia dapat pahala karena dia azannya, tapi dia juga berdosa karena dia bermaksiat gitu. Bermaksiatnya tadi yang di atas tadi ya, karena meninggikan suara itu. Nah, terus kemudian wa in adzinat nisa'i. Nah, bagaimana kalau misal kemudian azannya itu cuma di kalangan perempuan aja gitu. Mau sholat jamaah, misalnya kita habis acara kajian gitu kan, yang khusus perempuan semuanya di ruangan yang tertutup, terus kemudian mau sholat jamaah uh, zuhur bareng atau misalnya sholat jamaah maghrib gitu ya, tapi sama perempuan semuanya. Nah, di sini dibolehkan yang mengimam itu adalah perempuan, dan terus kemudian dibolehkan juga sebelum sholatnya perempuan, ada salah seorang perempuan yang azan, terus ada yang iqomah gitu. Tapi ini hukumnya boleh atau mubah gitu, bukan sunnah ya, tidak mustahab. Ya karena kan sebenarnya azannya kan udah ada gitu di masjid ya. Maksudnya kenapa mesti azan lagi gitu di ruangan itu gitu. Ya. Jadi tapi boleh gitu, bukan berarti nggak boleh. Asal di sini eh, tidak ada laki-laki di ruangan tersebut, itu semuanya perempuan gitu. Ya, ini terkait sama azan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Sekarang kita bahas tentang aurat perempuan ketika sholat. Ya, di sini dikatakan, "Idzan kasyafa dhira'al mar'ati asna'a sholati fa biharakatin sari'atin tughti nafsaha." Ya, ya, apabila tersingkap tangan perempuan itu ketika sholat, ya, maka ia harus segera menutup menutup yang tersingkap itu, aurat yang tersingkap itu dengan segera. Terus ala an tahta ba'da dzalika qabla sholati bi antar tadi minal malabisi ma yasturha tahta tarhah fala tata'arrad limithli hadhihi dhuruf. Hendaknya supaya tidak terjadi yang tersingkap aurat tadi ketika sholat, ia berhati-hati sebelum sholat. Ia mesti memakai pakaian yang dapat menutupinya di bawah mantel sehingga aurat tidak terlihat jika kejadian serupa itu terulang. Ya, di sini dikatakan bahwa berarti kan di sini ada mantel khusus sholat, ya kan? Jadi kalau di Indonesia biasanya pakai mukena, ya kan, pakai mukena. Nah, biasanya kalau pakai mukena tuh baju dalamnya itu dia kadang lengan pendek gitu kan, nggak lengan panjang gitu, kadang lengan pendek. Jadi ketika misalnya pakai mukena Allahu Akbar begini, kadang tersingkap ininya apa tangannya. Nah, itu di sini disebutnya harus segera ditutup dengan segera gitu. Kalau tidak sengaja tersingkap gitu ya. Atau misalnya kalau kita sholat di lapangan tertiup angin gitu misalnya, ya ternyata terlihat rambutnya atau apa gitu, itu juga harus segera ditutup. Tapi tidak batal sholatnya, ya karena itu tidak sengaja, ya. Nah, jadi supaya tidak terjadi yang tersingkap aurat itu, jadi harus hati-hati sebelum sholat, harus memakai pakaian yang dapat menutupi seluruh aurat di bawah mantel. Mantel di sini maksudnya di bawah mukena gitu atau pakaian sholat gitu. Ya. Berikutnya, wa nahnu nara ba'dhan nisa'il fadliyat wa qad sammamna zayyan khasan li salati bihaitsu yaj'alul mar'ah tusalli fi hudu wa hiya mutmainnah li satri kulli ma talaba satrahu. Ya. Kami melihat ada sebagian perempuan yang telah mendesain pakaian khusus untuk sholat, sehingga perempuan dapat sholat dengan tentram dan tenang karena seluruh auratnya telah tertutupi. Falayan syaghilu balaha, falayan syaghilu baluha bilifi tarha haulaha litastur ma qad yabdu minha wa bidzalika la tashghalu balaha asna'a as-shalah illa biwuqufiha baina yaday rabbiha fatuaddi bidzalika salatan khasyiatan mutmainnah, ya. Sehingga ketika dia memakai pakaian khusus sholat yang menjamin seluruh auratnya itu tertutup, mau bergerak seperti apapun gitu ya, jadi dia akan merasa tenang, tentram karena seluruh auratnya telah tertutupi. Jadi pikirannya itu tidak sibuk karena khawatir jika mantelnya tersingkap atau pakaian sholatnya itu tersingkap, menyingkap auratnya. Dengan demikian pikirannya itu bisa fokus menghadap Rabbnya Azza wa Jalla sehingga menjalankan sholat dengan khusyuk dan tenang. Ya, berikutnya wa yushtaratu fil malabis allati tuaddi fiha al-mar'atu sholata alla takuna wasifatun wala kashifatun bima'na alla takuna dayyiqatun tuhaddidu syakla jismiha wala syafafah bihaitsu yadhharu ma tahtaha wa an takuna satiratun li badaniha kullihi. Ya. Dan disyaratkan dalam pakaian sholat perempuan itu tidak menggambarkan dan juga tidak menyingkap auratnya gitu. Jadi dalam artian tidak menyingkap aurat itu apa? Tidak boleh ketat, jadi pakaian untuk sholat itu tidak boleh ketat yang menggambarkan bentuk tubuhnya, tidak juga transparan sehingga memperlihatkan apa yang di bawahnya, maksudnya
warna kulit bisa kelihatan gitu misalnya, atau bentuk tubuhnya juga karena transparan bisa kelihatan gitu, karena pakaian sholatnya itu transparan. Ya. Juga mesti menutupi seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena jumhur ulama sepakat ya terkait dengan sholat itu auratnya itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan ini bukan bagian bawah telapak tangannya aja, tapi telapak tangan ini dengan punggung tangannya juga gitu. Ya, karena dari hadis Asma ya ketika kemudian agak terlihat auratnya ketika Rasulullah datang, kemudian Rasulullah menegur Asma, wahai Asma, sesungguhnya aurat perempuan ketika sudah balik itu adalah semuanya kecuali ini muka, beliau menunjuk muka dan juga tangan begini gitu. Ya, jadi ini boleh terlihat ketika sholat gitu, boleh terlihat ketika sholat dan tidak batal ketika ini terlihat ketika sholat. Muka juga gitu, bahkan kalau muka tidak boleh ditutup gitu. Bahkan yang mazhab yang mewajibkan cadar sekalipun ketika sholat itu tidak boleh pakai cadar gitu ya. Jadi semua ulama itu sepakat ketika sholat itu yang boleh terbuka itu hanyalah muka dan tangan ini. Gitu. Ya. Dan syarat-syarat menutup aurat tadi itu tidak membentuk tubuh, tidak juga transparan. Ya. Demikian pembahasannya sampai situ saja. Karena tadinya mau digabung sama pembahasan tentang hijab, tapi karena tentang hijab agak lebih banyak, khawatirnya waktunya tidak cukup gitu. Ya mungkin saya kembalikan kepada host atau MC. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Mbak Sana. Alhamdulillah pemaparan materi dari Ustazah sudah selesai. Masya Allah, ternyata banyak ilmu yang saya baru tahu sekarang, Ustazah. Saya yakin Uktifila di sini juga sudah penasaran nih, ingin bertanya langsung kepada Ustazah. Maka dari itu saya buka sesi tanya jawab sekarang. Sebelumnya mohon untuk petanya menyampaikan pertanyaannya secara singkat, padat dan jelas ya, Utifila. Ini udah ada Mbak Sana di chat dari Oh, Mbak iya. Mela di Sukabumi. Mohon izin. Oh, enggak. Belum ya, belum ada. Silakan Uktifila yang ingin bertanya bisa raise hand atau melalui chat. Baik, kepada 3 orang penanya saya persilahkan. Assalamualaikum gini. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Saya mau nanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda siapa ya? Nahan buang angin. Itu tiba-tiba keluar dari kemaluan kita. Itu yang keluar angin itu apa dari dubur itu batal nggak sih Ustazah? Maksud saya itu yang keluar tuh angin kita dari dubur apa dari yang kemaluan kita gitu kok. Yang Anda rasain plek begitu Ustazah. Afwan nih. Kasih Ustazah. Kelihatan.
Baik Ustazah, mau langsung dijawab apa disimpan dulu nih pertanyaannya? Ibu tadi dari mana sih? Tadi namanya nggak ini ya, nggak terlampir ya. Mbak Wulan, namanya siapa ya itu? Saya Ibu Rahma dari Cengkareng, Ustazah. Ah, iya. Oh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Baik, iya. Apa ya? Mbak Sana, itu ada yang mau tanya dari chatroom, dari Mbak Santi ya. Tri Susanti. Sholat memakai masker itu bagaimana Bu Ustazah? Dan dari Bunda Ulansari, Assalamualaikum, mau bertanya tentang sujud sahwi dilakukan setelah atau sebelum salam. Di chatroom. Ini dijawab atau bagaimana? Ustazah, Dijawab. mau langsung dijawab? Boleh, boleh. Boleh langsung saya jawab? Iya, silakan Ustazah. Silakan Ustazah. Iya. Pertanyaan yang pertama itu kan terkait dengan apabila anginnya itu keluar dari kubul ya, keluar dari kemaluan dari depan gitu, bukan dari belakang. Iya. Jadi kan memang salah satu yang membatalkan wudhu atau membatalkan sholat itu adalah ada yang keluar dari kubul ataupun dari dubur ya. Tapi yang dimaksud di sini itu adalah kalau yang dari dubur berarti buang air besar, kalau yang dari kubur itu berarti buang air kecil ya. Yang dari dubur juga misalnya buang angin gitu. Terus bagaimana kalau kemudian kok anginnya kok bukan dari dubur tapi dari kubul gitu ya? Kubul ya. Kalau dulu saya pernah ini juga kasusnya pertanyaan itu karena tidak mungkin keluar angin itu dari kubul, maka itu kemungkinan besar itu kayak angin yang terperangkap di situ, terus kemudian ketika kita bergerak keluar gitu. Oh, Ya. gitu ya. Kalau itu dulu saya pernah ada teman juga yang bertanya itu ke ustadz saya, terus itu jawabannya. Jadi terus kemudian kata ustadznya, jadi tidak batal wudhunya gitu. Ya, syukron Ustazah. Iya, afwan. Nah, terus bagaimana dengan sholat pakai masker? Ya, itu pertanyaan kedua ya. Iya Bu Ustazah. Ya, sepaham saya tidak boleh. Tidak boleh sholat pakai masker karena sholat itu harus menempel ya mukanya ini, wajah, tangan itu, dan juga lutut ya, kaki ya kan ketika sujud. Terus memang harus terbuka. Jadi yang harus membuka wajah itu adalah dalam sholat dan juga dalam peradilan. Ya, jadi perempuan-perempuan yang pakai cadar di kesehariannya itu ketika sholat itu harus buka cadarnya. Ketika dalam peradilan, ya misalnya sedang ada perkara tertentu gitu, kasus gitu, terus kemudian masuk pengadilan, itu perempuan yang pakai cadar juga harus membuka cadarnya gitu. Ya, itu aja cadar yang sebagian ulama itu menganggap bahwa cadar itu wajib ya. Ya kan? Ya. Nah, apalagi nih masker yang nggak ada hukumnya. Apalagi masker yang nggak ada hukumnya. Wajar aja cadar aja yang sebagian ulama itu menganggap itu wajib menutup wajah ketika sholat tuh harus dibuka. Apalagi masker yang nggak ada hukumnya apa-apa gitu. Ya, jadi sholatnya harus dibuka, nggak boleh pakai masker ketika sholat. Itu yang saya pahami ya. Itu.
Ya, adapun kenapa sekarang misalnya sholat pakai cadar itu karena mungkin kasus yang COVID itu ya. Mungkin yang sekarang itu ada beberapa beberapa mungkin ada nggak ulama yang memfatwakan boleh pakai masker ketika sholat? Saya belum tahu sih. Ya, Belum ada saya kayaknya. Belum ada kayaknya. belum ada ya. Iya, karena kan dalam kondisi waktu awal-awal COVID ini kan yang pandemi itu muncul kayak fatwa-fatwa lumayan agak baru gitu kan, kayak aneh gitu didengarnya, yang boleh saf sholatnya itu berjarak gitu karena pandemi atau apa. Itu apa sebenarnya kalau kita hukum syar'i itu dia tidak berubah sesuai kondisi tempat ataupun zaman ya. Jadi hukum syar'i itu tetap secara dalilnya itu harus jelas apa yang digunakan, terus nggak sembarang juga pakai kaidah yang la doror wala diror, itu yang apa namanya, kita tidak boleh membahayakan orang lain ataupun diri kita sendiri gitu ya. Jadi karena makna doror di sini maksudnya dalam yang dimaksud di kaidah tersebut, doror itu ketika menghantarkan pasti golabatu zonnya atau dugaan pastinya ketika melakukan itu orang meninggal gitu. Ya enggak, itu yang kemudian kenapa muncul kaidah la doror wala diror itu karena memang ada hadisnya yang kemudian ada sesuatu yang sebelumnya itu haram terus kemudian jadi boleh gitu. Ya enggak, atau jadi hukumnya makruh, tidak haram. Kenapa? Karena misalnya itu membahayakan nyawanya. Contohnya seperti apa? Misalnya kita udah nggak makan 3 hari atau 4 hari atau 5 hari, mungkin batas tubuh masing-masing orang beda-beda ya, kesanggupan nggak makannya gitu. Terus tiba-tiba adanya tuh cuma hewan yang diharamkan, yaitu misalnya babi gitu. Ya nggak, maka pada saat itu babi itu jadi halal baginya, tapi cuman sekedar yang bisa menyambung hidupnya gitu, bukan sampai kenyang gitu ya. Atau misalnya kondisinya apalagi nggak ada makanan kayak tadi yang kita terancam nyawanya gitu, akhirnya kita mencuri gitu ya. Itu juga mencurinya itu nggak akan disanksi. Kenapa? Karena mencurinya itu untuk sekedar menyambung hidup. Ya bukan yang sampai hasil curiannya itu bisa sampai buat dia beli baju, beli apa, bukan. Cuman sekedar curiannya itu yang sekedar dia bisa makan menyambung hidup gitu. Ya, itu kalau yang kayak gitu, itu baru masuk kaidah la doror wala diror gitu. Cuman kadang kita ini apa sih kayak apa namanya mempraktekkan kaidah la doror wala diror ini kemana-mana gitu. Oh ini kan mudorot gitu, atau ini susahlah haroj gitu buat kita gitu. Jadi akhirnya kita seolah menggampangkan hukum syara. Padahal sebenarnya ketika kita terikat dengan hukum syara juga kita tuh nggak berat loh di situ gitu sebenarnya. Kadang berat atau enggaknya kan masing-masing orang tuh beda-beda kan gitu. Makanya kalau kita kan hukum syara itu kan jelas gitu ininya, batasan-batasannya. Ya jadi kalau misalnya kemudian ada yang menyatakan boleh pakai masker karena misalnya pandemi gitu, saya belum tahu apa dalilnya gitu ya. Terus kemudian kenapa apakah kemudian dengan tidak memakai masker itu pasti akan menghantarkan dia kepada kematian gitu misalnya. Ya, ketika sholat ya maksudnya. Ya, terus apakah kemudian kan bisa sholatnya di rumah, ya kan nggak mesti misalnya sholatnya di tempat umum kalau misalnya khawatir pandemi ya. Ya kalau saya sih di sini kalau di Mesir sih kayak udah nggak kerasa ada COVID karena orang biasa aja jalan tanpa masker. Ya. Dan kebanyakan masyarakatnya juga kayak biasa-biasa aja dari dulu, dari
Ya kalau di Indonesia mungkin agak lebih heboh ya COVID ya. Gitu. Cuman memang pemerintah di sini juga kayak melarang sholat jamaah di masjid itu masih gitu. Ya cuman misalnya masjid itu hanya dibuka ketika sholat Jumat, itu masih berlaku sampai sekarang. Cuma nggak tahu saya kalau kondisinya di Indonesia seperti apa. Jadi sholat itu tidak boleh ditutup wajahnya ya, sepaham saya. Baik itu yang tadinya dia sehari-harinya pakai cadar ataupun pakai masker. Baik itu ya. Yang kedua bagaimana? Yang bertanya? Pak Tri Susanti. Ada lagi yang Udah. ditanyakan hal ini? Iya. Jadi kalau dibilang Udah Ustazah kayaknya. sudah? Jazakillah khair kayaknya tuh. Jazakillah khair. Syukran Ustazah. Iya. Iya, jadi kalau di tempat ini iya, oke. Baik. Sudah ya? Berarti. Nah, terus kemudian tadi pertanyaan yang ketiga apa ya? Saya lupa, maaf. Itu sujud sahwi. Sujud sahwi. Oh, sujud sahwi. Sujud Dilakukan sahwi sebelum itu salam atau sesudah salam. sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ya, jadi setelah sujud yang 2 kali itu, sebelum terus kemudian baca tahiyat, ya, sampai yang fil alamina innaka hamidum majid, gitu. Terus kemudian baru sujud sahwi. Ya, jadi setelah sujud sahwi nggak ada bacaan lagi, langsung salam. Gitu ya. Itu sujud sahwi jadi dilaksanakan sebelum salam. Ya. Tapi kemudian bagaimana kalau lupa juga untuk, jadi sudah lupa, yang lupanya itu mengharuskan sujud sahwi, terus kemudian mau sujud sahwi lupa juga gitu. Sudah keburu salam, gitu ya, sudah keburu salam, terus kemudian setelah salam baru ingat tadi belum sujud sahwi. Apakah kemudian sholatnya diulang lagi? Ya, itu para ulama berpendapat tidak diulang lagi sholatnya, ya selama dia belum melakukan apapun, ya belum batal, misalnya belum batal wudunya, ya. Terus juga tidak melakukan apapun, tidak ngobrol gitu misalnya, atau udah jalan-jalan gitu ya. Tapi misalnya baru selesai salam, terus kemudian baru teringat tadi belum sujud sahwi gitu. Jadi sebagian ulama itu mengatakan bahwa laksanakan aja sujud sahwi pada saat itu, terus salam ulang gitu. Jadi bukan diulang lagi sholatnya. Ya, itu yang saya pahami ya. Jadi sujud sahwi itu sebelum salam. Baik, Ya, Ustazah. Iya. Boleh bertanya? Iya, silahkan. Tadi kayaknya ada beberapa. Silahkan. Dari Mbak Eka ya, Kalideres. Itu bagaimana hukumnya para wanita yang bersolawat di masjid sebelum memulai pengajian dengan mengeraskan suara? Karena tadi Ustazah kan mengatakan bahwa suara adalah aurat. Silakan Ustazah. Iya. Jadi memang sebagian ulama itu berpendapat suara perempuan itu adalah aurat. Ya. Jadi makanya kemudian bagi yang memegang pendapat ini, maka perempuan itu kalau yang tadi sholawatan gitu di masjid gitu misalnya, sebelum kajian majlis taklim terus pakai pengeras suara, kalau yang megang pendapat ini ya berarti nggak boleh gitu. Ya, tapi kalau yang memegang pendapat bahwa suara perempuan bukan aurat, ya maka boleh saja gitu. Makanya tadi saya ketika menjelaskan tentang azan itu kenapa tidak boleh, tidak usah ditambahkan karena
suara perempuan tidak boleh meninggikan suaranya gitu, ya kan? Jadi sebagian mazhab itu memang ketika mau menjelaskan suatu hukum syara itu kadang mereka butuh menyampaikan alasan yang mungkin dirasa masuk akal gitu untuk kita gitu, ya. Tapi kalau kita bagi seorang muslim sebenarnya ketika ketika Allah sudah mewajibkan itu ya, atau ketika Allah sudah mensyariatkan itu, ya sudah gitu, terima saja, karena ada atau banyak sekali yang berkaitan dengan ibadah, menutup aurat ataupun akhlak atau apapun ya, yang itu tuh kadang kita nggak tahu alasannya apa gitu ya, tapi kita hanya diminta untuk taat aja gitu, hanya diminta untuk taat saja, bukan karena kenapa Allah mensyariatkan ini, karena ada manfaatnya gitu. Misalnya ada yang mengatakan kenapa Allah mewajibkan kita untuk sholat, ternyata secara medis misalnya ada satu organ tubuh kita ya kan, yang di bagian kepala itu yang tidak masuk oksigen gitu, dan cuman masuk oksigennya itu ketika kita sujud gitu. Ada yang mencari-cari alasan seperti itu, ya kan? Tapi kalau kita, kenapa kita wajib sholat? Ya karena Allah mewajibkan. Udah, nggak usah nyari-nyari alasannya ada manfaat atau enggak di sholat tersebut. Karena sholat itu hukumnya tetap wajib, meskipun kita dalam kondisi sakit yang koma, yang kita nggak bisa gerak apa-apa, yang cuma bisanya berbaring, atau cuman bisanya ngedipin mata, itu tetap wajib selama kita masih sadar. Ya kan? Selama kita masih sadar, kita tetap wajib menjalankan sholat, dan sholatnya itu dengan isyarat, kan gitu. Ya enggak? Nah, kalau kayak gitu berarti kan tadi sebagian orang menganggap alasan diwajibkannya sholat adalah adanya manfaat yang oksigen itu masuk ketika kita sujud. Bagaimana dengan sholat yang berbaring atau dengan sholat yang dalam kondisi duduk gitu? Berarti kalau kayak gitu jadi kayak seolah berarti nggak wajib dong kalau dalam kondisi itu, karena kita nggak dapat manfaat dari aktivitas sholat itu gitu, ya enggak gitu. Jadi memang sebagian ulama itu menganggap suara perempuan itu aurat. Nah, yang menganggap suara perempuan aurat ini sama juga seperti yang menganggap bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat. Gitu. Jadi makanya kemudian pakaian perempuan yang menganggap bahwa seluruh tubuh perempuan, suaranya juga suara perempuan juga aurat, ya. Itu mereka pakaiannya itu kalau ibu-ibu pernah melihat videonya gitu atau fotonya perempuan-perempuan di Afghanistan atau di Pakistan, ya, atau misalnya di Mesir sini sendiri ya, atau di wilayah-wilayah Saudi Arabia mungkin ada gitu yang pakai gamis, cadar itu dari atas sampai bawah ya, tangannya juga pakai sarung tangan ya kan, cadarnya itu ada penutupnya lagi, penutupnya tuh yang kayak jaring-jaring gitu, jadi beneran nggak kelihatan mukanya, sampai matanya juga nggak kelihatan. Nah, yang berpendapat seluruh tubuh perempuan itu aurat, itu juga berpendapat bahwa suara perempuan itu aurat. Ya, tapi jumhur ulama berpendapat suara perempuan bukan aurat. Itu maksudnya mayoritas ulama berpendapat bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Tapi yang dilarang itu adalah ketika perempuan mendayu-dayukan suaranya gitu, yang membuat laki-laki yang mendengarnya itu muncul syahwatnya gitu. Ya, kalau suara perempuan aurat itu kita ngomong biasa aja itu juga jadi nggak boleh laki-laki ada yang dengar gitu. Ya, makanya mayoritas ulama berpendapat bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Gitu ya. Baik, bagaimana yang bertanya? Gimana? Udah terjawab ya Mbak Eka?
Iya sudah. Tapi Ustazah maaf, Ya. Afwan. Kan kalau selawatan maksudnya tadi saya tanya tuh iya memang suara itu tergantung orang, pemahaman orang ya, maksudnya dia menganut apa gitu. Tapi kan kalau maaf gitu ya, kan kalau di Indonesia mungkin ini hal umum gitu, mereka yang berselawatan di masjid terutama ibu-ibu gitu itu pasti kan ada mendayu-dayunya juga, dan itu kan apa ya, di tempat maksudnya tempat sholat gitu, padahal kan ada hukumnya gitu ya Ustazah gitu, itu gimana gitu maksudnya apakah itu boleh atau gimana gitu, otomatis Ustazah yang namanya selawatan pasti dia mendayu gitu. Merdu gitu ya Mbak Eka. Ya pasti Ustazah ya, nggak mungkin enggak ya. Itu sih yang saya tanyakan tadi Ustazah. Ya. Iya, baik kalau yang memang dipastikan mendayu-dayu terus kemudian membangkitkan syahwat lawan jenis gitu misalnya, ya berarti jangan gitu. Ya. Maksudnya lebih baik jangan untuk sholawatan di masjid gitu. Kalau memang itu golabatuzonnya atau persangkaan pastinya, pasti itu bisa iltifat nazar gitu, atau tadi meningkatkan syahwat atau mengalihkan pandangan si laki-laki ya. Ya Ustazah. Jazakallahu khair Ustazah. Ya, wayaki khairan. Baik. Masih sebenarnya masih banyak Ustazah pertanyaannya. Kita cukupkan di berapa ya? Ini tadi yang keempat. Masih ada nih Bunda Indah Cipondo. Masih boleh Ustazah? Ya, silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Kalau kita habis wudhu, tiba-tiba keluar air dari kemaluan, cuma setetes, itu hukumnya bagaimana Ustazah? Sah atau enggak wudhunya? Syukron. Iya. Jadi kalau air setetes itu dipastikan dulu apakah itu air pipis yang pertama. Kalau bukan ya berarti, kalau air pipis berarti batal ya wudhunya. Terus kalau itu keputihan ini ada perbedaan pendapat. Ada yang menganggap keputihan itu najis, ada yang menganggap tidak gitu. Ya, tapi saya ngambil yang keputihan itu tidak najis ya. Tapi ada yang najis juga, namanya air mazi ya. Kalau dibilangnya itu, jadi biasanya kita habis pipis ya. Habis pipis itu kita ceboknya itu mesti agak lama gitu ya. Karena biasanya habis pipis keluar cairan itu. Tapi bukan cairan pipis. Itu. Jadi cairan yang keluar setelah pipis itu yang najis. Itu ya. Cairan yang keluar setelah pipis itu yang najis. Maka ketika kita pipis itu harus dipastikan ada cairannya yang masih keluar atau enggak gitu. Dan kalau waktu itu ustazah saya itu saking berhati-hatinya, jadi kayak setiap mau sholat itu memang kayak ganti celana dalam gitu. Itu baiknya. Ya, jadi dipastikan dulu itu air yang keluarnya itu apa kira-kira, apakah air pipis atau cairan yang keluar setelah pipis ya, atau itu cuma keputihan biasa gitu. Jadi kalau putihan saja itu tidak najis, jadi tidak batal wudunya. Tapi kalau cairannya itu adalah air pipis atau yang cairan keluar setelah pipis, itu berarti wudunya batal. Jadi dipastikan dulu. Begitu. Ya. Baik. Begitu. Bagaimana yang bertanya? Iya, Bunda Indah. Gimana jawabannya, udah pas? Udah terjawab?
Masih ada Ustazah? Iya, Satu lagi nih. iya baik. Eh, dari Nabila, Mbak Nabila. Assalamualaikum Ustazah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan sholat-sholat wajib yang saya tinggalkan dulu sebelum hijrah? Apa bisa dikodok? Apa bagaimana gitu? Bagaimana gitu Ustazah? Apa harus dikodok kayaknya gitu? Dikodok apa tidak gitu? Syukran Ustazah. Iya, afwan. Iya, yang saya pelajari di sini itu yang mazhab Syafi'i itu wajib dikodok. Ya, jadi kan sholat memang tidak seperti puasa ya. Memang sholat tidak seperti puasa yang bisa dikodok bulan depannya lagi gitu ya. Tapi kemudian sholat itu dalil wajib mengkodonya itu apa? Jadi ketika kita itu tidur atau lupa atau junun ya, hilang akal ya, ketika kita sadar itu kita wajib melaksanakan sholat. Jadi kayak misalnya kita nih belum sholat maghrib ya kan, tapi ternyata habis sholat asar kita kecapean terus tidur, maghribnya kelewat, bangun-bangun itu misalnya jam 2 malam itu ya. Nah berarti kan belum sholat maghrib tuh. Nah di situ wajib melaksanakan sholat maghrib, bukan karena sekarang kan udah waktunya isya gitu, jadi maghribnya nggak bisa dong kita laksanakan gitu ya. Itu wajib, tetap wajib melaksanakan sholat maghrib meskipun di waktu sholat isya. Tapi disunahkan ya kalau begitu yang dilaksanakan terlebih dahulu ketika dia bangun itu adalah sholat isyanya, baru dia laksanakan kodok sholat maghrib. Ya, jadi penuhi dulu hak waktunya, maksudnya hak waktu sholat isyanya tadi, kan karena dilaksanakannya waktu isya. Nah, itu aja yang alasannya itu adalah yang syar'i ya, yang alasannya itu adalah misalnya karena tertidur gitu, atau misalnya lupa karena saking sibuknya tiba-tiba waktu sudah misalnya waktu asarnya sudah habis nih, tiba-tiba azan maghrib misalnya ya kan. Karena kalau di sini tuh di sini sekarang karena lagi musim dingin, maghrib tuh sekitar jam 5 sore gitu ya. Jadi suka nggak kerasa ya, misalnya aktivitas gitu, tiba-tiba kok udah azan maghrib padahal belum sholat asar gitu. Itu berarti kan kayak lupa ya kan, atau lupa tadi tuh udah sholat asar belum gitu ya. Itu juga ketika ingat kalau dia belum sholat, berarti dia juga harus melaksanakan sholat yang belum dia kerjakan. Jadi itu adalah alasan syar'i yang dibolehkan untuk mengqadha sholat ya kan, karena hukum sholatnya itu tetap wajib. Jadi nggak ada rukhsah dalam sholat itu kecuali yang tadi dia tertidur terus kemudian lupa ya. Nah, atau hilang akal ya kan. Nah, bagaimana dengan kondisi yang kalau dulu sebelum kita hijrah gitu ya, memang kita kalau sebelum hijrah itu bukan cuma sholat, biasanya kita tinggalkan, kadang puasa juga kita nggak puasa juga gitu ya. Ya, jadi itu kalau menurut mazhab Syafi'i itu wajib diqadha. Jadi kayak kita tuh terus gimana dong, misalnya kita sebelum hijrahnya tuh kira-kira misalnya 2 tahun gitu, misalnya nggak sholatnya tuh selama 2 tahun. Ya, kalau waktu itu dicontohkan sama bapak saya itu dihitung, ya kan, dihitung kira-kira nih, kalau laki-laki sih mungkin karena nggak ada haidnya ya, nggak ada haid, nggak ada nifas gitu, jadi kayak bisa dihitung lah dia usianya berapa sekarang gitu, misalnya. Terus yang dia nggak melaksanakan sholatnya misalnya 1 tahun penuh, ya enggak. Terus kan sholat itu 5 waktu dalam sehari kan, ya udah berarti
5 kali 365 hari kalau dalam tahun Masehi kan begitu. Ya enggak. Jadi ya sudah, dia sholat zuhur ketika dia sudah sadar ini ya kan, dia sholat zuhur itu dia hitung kira-kira dia melaksanakan sholat wajibnya ditambah sama sholat zuhur kodoknya itu berapa, misalnya sekali siang gitu, waktu sekali duduk gitu maksudnya, itu dia bisa misalnya sholat zuhurnya 4 kali gitu atau 5 kali karena nyicil sholat yang dia tinggalkan di tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu yang dipraktekkan, maksudnya yang diajarkan sama bapak saya waktu dulu gitu. Gimana caranya kodok kalau yang kodoknya itu sudah bertahun-tahun lamanya gitu. Ya dihitungnya begitu. Nah kalau perempuan ya berarti kayak dihitung pada saat dikurangi pada saat haidnya gitu kira-kira. Dan itu yang kira-kira haidnya biasanya 7 hari atau 6 hari gitu, dikurangi yang begitu-begitunya. Itu caranya. Jadi kalau yang saya pelajari di sini mazhab Syafi'iyah itu yang syar'i saja itu diwajibkan untuk mengqadha sholat, apalagi yang misalnya kita karena bukan alasan syar'i gitu, jadi itu lebih wajib lagi gitu untuk mengqadha sholatnya. Ya, baik, itu mungkin jawaban saya. Bagaimana yang bertanya? Masya Allah, alhamdulillah. Syukran Ustazah. Afwan. Baik, masih ada yang mau bertanya? Uktifila, mari ditunggu. Ini ada Mbak Izarazi ya. Silahkan. Boleh bertanya. Mana siapa sih? Silahkan Mbak Iza. Mbak Iza, suaranya masih di mute, Mbak Iza. Iya, lupa. Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Pertanyaan aku tuh lagi aku alami sekarang ya udah 2 kali sih sebenarnya. Waktu kecil juga aku haidnya pertama kali haid juga aku banyak sebulan gitu. Nah pas 2019 tuh aku mulai lagi. Aku periksakan katanya penebalan dinding rahim karena aku belum pernah berhubungan sama istri kan. Nah terus yang sekarang nih aku mulai lagi. Aku udah minum obat nih. Ya kan, tetap sholat kan katanya, meskipun minum obatnya karena darahnya meskipun masih gitu, karena udah lewat dari 15 hari, apalagi sebulan lebih. Nah, setelah obat itu nggak diminum, kan udah beres tuh, obatnya udah habis. Nggak boleh minum obat lagi kan, sesuai resep dokter. Katanya itu haid lagi, kata dokternya, nggak apa-apa gitu, karena memang obatnya, setelah minum obat itu begitu, waktu yang kedua itu juga begitu. Pertanyaan aku, sekarang kan aku keluar lagi darahnya. Aku tetap sholat apa enggak? Kan sempat berhenti gitu, sempat berhenti pas minum obat kan berhenti tuh. Terus sekarang minum obatnya udah selesai. Keluar lagi darahnya, aku tetap sholat apa enggak? Keluar lagi darahnya itu ya. Keluar darah normal atau yang sebulan berturut-turut itu? Enggak, setelah berhenti lagi. Kan udah sebulannya kan udah berhenti kan gara-gara minum obat. Terus dokternya itu kan ngejelasinnya sih memang begitu, nanti katanya akan lagi keluar darah sebelum haid normal gitu. Oh, kata dokternya keluar darah sebelum haid normal itu darah haid juga atau bukan? Nggak ngejelasin sih. Nggak ngejelasin. Emang begitu katanya, setelah selesai minum obatnya akan keluar lagi darah gitu. Tapi bukan yang, mungkin bukan haid normal kali ya. Karena kan aku harusnya nanti haid normalnya di bulan berikutnya kan. Jadi di bulan ini sudah haid belum? Sudah. Di bulan ini sudah haid. Iya.
Yang nggak Terus? berhenti itu pas berhenti karena minum obat itu, karena minum obat dari dokter itu. Misalnya nih bulan ini haidnya 7 hari misalnya. Harusnya kan? Harusnya. Oh. Terus kemudian minum obat, jadi nggak berhenti keluar darah. Iya, jadi minum obatnya tuh setelah lebih dari 18 hari. Oh, minum obatnya setelah lebih dari 18 hari keluar darah. Itu minum obatnya selama berapa hari? Kira-kira sehabisnya obat 2 kali sehari itu berapa ya? 1 kaplet gitu tuh. Ada kali 7 hari kayaknya ya. 7 hari. Di 18 sama 7 berarti baru sekitar 25 hari ya. Maksudnya berarti terus keluar darah lagi Ya, di baru bulan yang sama. iya. Itu ya? Kenapa? Berarti maksudnya keluar darah laginya itu di bulan yang sama berarti Iya, kan? bulannya juga, baru kemarin sama hari ini. Iya. Jadi kalau yang memang pakainya mazhab yang maksimal haid itu 15 hari ya, berarti yang darah yang keluar ini darah istihadoh. Gitu. Jadi mesti sholat gitu. Tapi kalau yang pakainya melihat ini haid atau enggak dari karakteristik darahnya, berarti itu tanya dulu sama dokternya. Ini darah yang keluar ini darah haid atau bukan dokter? Gitu. Ini darah haid atau darah istihadoh nih. Kalau misalnya keluar lagi itu, kalau kan tadi kan dokternya nggak ngejelasin kan. Nah, kata dokternya kan cuma bilang bakal keluar lagi darah gitu. Bakal keluar lagi darah sebelum haid normal kan gitu. Ya, nah, itu berarti simpulannya iya, Mbak. sendiri. Nah, jadi megangnya yang mana? Megang mazhabnya yang mana? Kalau megang mazhab yang 15 hari berarti ini istihadoh. Ya, darah yang keluar ini istihadoh. Sempat berhenti gara-gara Jadi minum. wajib. Ya meskipun sempat berhenti gara-gara minum obat itu. Iya. Ya kan? Karena kan tadi udah keluar darah 18 hari kan? Iya. Terus minum obat. Nah, jadi kan yang 15 harinya itu haid, 3 harinya itu istihadoh. Ya kan? Terus minum obat berhenti darah, terus keluar darah lagi, itu lanjut istihadohnya. Kalau itu pakai mazhab yang 15 hari. Ya. Tapi kalau pakai mazhab yang melihat darah itu nggak ngitung harinya berapapun, tapi ngelihatnya dari karakter darahnya, itu kita harus tahunya dari penjelasan dokternya gitu. Jadi kalau kata dokternya ini darahnya itu darah istihadoh, ya berarti istihadoh. Tapi kalau kata dokternya itu darah haid, ya berarti itu haid gitu. Jadi Mbaknya pakai mazhab yang mana gitu? Iya, aku mazhab yang mana ya? Nah, kalau yang pakai 15 hari itu berarti istihadoh. Tetap sholat gitu istilahnya ya. Tetap sholat, iya. Itu tetap sholat ya. Iya, tetap sholat. Gitu. Nanti aku tanyain lagi kira-kira. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Mbak Kiki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah. Iya. Masih ada yang bertanya nih? Iya, boleh. Dari Mbak Ulansari, kita kan dianjurkan sholat di awal waktu. Kalau pas azan, tapi anak rewel atau minta ditemenin dulu, kita dianjurkan didahulukan yang mana? Karena dua-duanya termasuk ibadah. Jadi milih ngurusin anak dulu apa sholat dulu? Kayaknya sih sholat dulu kali ya. Yang didahulukan hak anak. Oh, hak anak. Jadi dilihat dulu kira-kira anaknya rewel kenapa. Kalau memang itu berkaitan sama kebutuhan, hajatul dawiyah misalnya karena lapar, ya berarti dikasih makan dulu. Atau karena buang air, berarti dibersihkan dulu gitu.
Ya, jadi yang didahulukan itu hak anak. Karena waktu sholat itu memang disunahkan itu kita sholat awal waktu. Yang enggak. Tapi bukan berarti kemudian kita berdosa ketika kita sholat di tengah waktu gitu misalnya. Ya enggak. Tapi kalau hak anak, ya kita tidak memenuhi itu kitanya berdosa. Gitu. Kalau itu berkaitan dengan kebutuhan, ya. Tapi kalau misalnya anaknya rewel, nggak jelas atau kayak gimana, terus misalnya kita bisa kasih ke siapa dulu gitu misalnya, yang nggak cuma misalnya pengen main atau apa gitu, ya itu nggak apa-apa sholat gitu. Atau misalnya sambil digendong sholatnya, kalau misalnya dia nangisnya rewelnya cuma karena pengen dekat-dekat ibunya gitu, ya itu kan bisa juga gitu. Ya jadi kalau kita secara hukum syara ya yang berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia itu terus kalau berbenturan dengan Allah ya kan itu didahulukan yang memenuhi haknya manusia. Karena kalau Allah itu sifatnya Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Memahami, Maha Bijaksana. Tapi kalau manusia itu nggak begitu gitu. Ya manusia itu nggak Maha Pemaaf gitu, nggak Maha Pengampun. Kalau anak, apalagi kan mereka belum ngerti ya. Kecuali kalau misalnya kita bisa nih ngejelasin ke anaknya gitu kan, ini mamanya mau sholat gitu, atau bagaimana gitu. Jadi diperhatikan, dilihat dulu rewelnya kira-kira apa itu ya. Rewelnya itu berkaitan sama kebutuhan yang tadi buang air atau lapar gitu ya. Tapi kalau bukan berkaitan sama kebutuhan terus kemudian anaknya bisa digendong aja sambil kita gendong sambil kita sholat ya begitu boleh gitu. Ya, begitu mungkin jawaban saya. Baik, syukran Ustazah. Ya, Puan. Iya. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi mungkin. Tapi aku mau nanya sih. Aku mau tanya Mbak Sana. Siapa itu? Ini ada Mbak Firly. Oh, Mbak Saya juga Firly. mau nanya Mbak Sana. Nice Sama Mama Elisa 2. Masih ada 2 Mbak Sana. Oh, ini masih banyak ya. Oke, aku udah. Jadi tadinya aku mau nanya juga. Masya Allah, ternyata masih ditungguin ya. Ya, mau silakan. Yang mau tanya ini. Aku dulu ya. Assalamualaikum Ustazah Kiki. Waalaikumsalam. Ya, aku mau tanya. Biasanya kan kalau waktu dari maghrib ke isya itu biasanya aku suka isi sama baca Quran gitu kan ya. Cuman pas lagi ngaji itu kadang-kadang suka tidur. Suka sampai tidur, sampai pules, sampai dengut gitu. Itu nanti untuk sholat isyanya apakah kita wudhu lagi atau enggak? Apakah itu udah batal atau gimana? Itu aja. Keren Ustaz saja. Kasih. Iya, jadi ada perbedaan pendapat ya terkait dengan apakah tidur itu membatalkan wudhu. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidurnya itu membatalkan wudhu. Ada lagi yang berpendapat bahwa bukan tidurnya yang membatalkan wudhu, tapi karena seringkali kalau tidur itu kita nggak tahu kita tuh udah buang angin atau belum gitu, ya nggak, atau keluar sesuatu yang membatalkan wudhu gitu. Ya jadi kalau yang pendapat pertama itu mengatakan kalau tidur itu membatalkan wudhu, itu karena memang ada hadisnya yang mengatakan kalau yang membatalkan wudhu itu adalah salah satunya
pingsan, keluar yang tadi keluar apa? Buang angin atau buang air kecil atau buang air besar, terus sama ada an-naum gitu, tidur. Nah itu kan di hadisnya itu an-naum mutlak gitu, jadi nggak ada batasannya, tidur aja gitu ya. Tapi nah orang yang mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudhu itu mengambil hadis yang ini. Tapi kemudian ternyata ada hadis lain yang menceritakan bahwa waktu itu Rasulullah dan para sahabat itu di masjid setelah sholat maghrib itu masih duduk di sana gitu, ya nggak, sambil menunggu isya. Nah waktu itu para sahabat mungkin karena kelelahan ya, banyak yang tertidur tuh sampai begini-begini kepalanya gitu, tapi dalam kondisi duduk ya. Nah pada saat itu kemudian masuk waktu isya, para sahabat tidak ada yang wudhu lagi gitu. Nah ya, mereka langsung berdiri, langsung jadi makmumnya Rasulullah, langsung sholat gitu. Padahal mereka tertidur sampai begini-begini kepalanya gitu, terangguk-angguk. Ya kan? Jadi makanya kemudian dan waktu itu tidak ada kemudian teguran dari Allah kepada Rasulullah, ya kan, yang bilang tuh para sahabat kamu kok nggak wudhu lagi gitu, ya enggak kan. Biasanya kalau ada yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud sama Allah, Allah tuh memberi teguran kepada Rasulullah kan. Tapi di hadis itu nggak ada Rasulullah minta para sahabat itu untuk mengulang sholatnya dan wudhu lagi gitu karena tertidur sambil sampai mengangguk-angguk. Jadi dari hadis ini beberapa ulama itu menyimpulkan bahwa yang membatalkan wudhu itu bukan tidurnya, tapi yang membatalkan wudhu itu kalau ternyata dalam tidur itu dia misalnya buang angin gitu ya, atau yang alasan yang lainnya gitu. Dan saya ngambil yang ini. Saya ngambil pendapat yang ini, jadi tidur tidak membatalkan wudhu. Dan ada beberapa ulama yang mensyaratkan syaratnya itu kita tertidurnya itu dalam kondisi duduk. Kita tertidurnya dalam kondisi duduk. Masih duduk langsung sholat aja nggak apa-apa ya, walaupun tidur. Iya, jadi kan tidurnya tidak disengaja ya, tapi bukan tidur yang kayak kita sengaja nyender gitu ke tembok gitu terus tidur gitu. Tapi yang nyender ke tembok nggak boleh. Maksudnya kan aku nyender ke kasur gitu kan, nyender ke kasur karena sambil bacanya sambil nyender terus taruh meja gitu sambil baca gitu. Itu gimana? Iya, kalau yang itu ada ulama yang berpendapat dia tuh kondisi gini. Jadi tidurnya itu tidur yang kayak kita masih sadar gitu loh. Ya kan, yang biasanya yang para sahabat itu kan ketika misalnya udah datang waktu isya mereka juga langsung pada bangun gitu karena tidur apa ya? Kayak tidur ayam. Iya, tidur ayam gitu. Nah, jadi ada beberapa ulama yang mensifati yang tidurnya itu harus yang kayak tidur ayam dan dalam kondisi duduk dan jangan menyandar, misalnya menyandar ke sebelahnya atau menyandar ke gini gitu. Gitu. Jadi sampai begini. Nah, kalau yang begini, kalau yang begini, ini dia disebutnya nggak apa-apa gitu. Tapi bukan yang dia menyengaja bersandar untuk tidur dan akhirnya nyenyak gitu. Tapi sebenarnya ada lagi hadis yang lain ya yang menggambarkan bahwa Rasulullah itu tidur sampai keluar kayak suara ngoroknya itu kecil gitu. Ya. Terus tapi Rasulullah nggak wudhu, langsung sholat gitu. Ada hadis juga yang menggambarkan begitu gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah itu yang tadi yang mensyaratkan duduk tertidurnya itu tidur ayam dan dalam kondisi duduk tidak bersandar. Begitu. Baiklah, saja. Ya, afwan. Udah ya Mbak Firly.
Baik, Mama Alika ya? Mau Iya, bertanya? saya. Monggo, monggo. Bentar dulu, tunggu bentar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya ya. Kan gini, waktu itu kan saya kan operasi sesar ya. Nah, rumah sakit itu berakadnya kita mau dioperasi itu sekitaran jam 1. Otomatis kalau sholat zuhur berarti masih sholat dong ya. Iya. Nah, terus habis itu saya itu didoronglah ke ruang operasi sekitaran jam 1, jam setengah 2 lah pokoknya gitu. Tapi kan kita masuk ruang operasi itu udah dengan pakaian yang kita udah cuma pakai baju ruang operasi aja gitu kan. Nah, terus ternyata begitu sampai ruang operasi itu tindakan operasinya itu dimulainya sekitaran jam 4, jam 5. Nah, otomatis kan berarti saya nggak sholat asar dong ya. Nah, itu masuknya gimana ya, Mbak? Kan itu pada saat itu juga saya cuma bilang gini, ya Allah ini gimana ya, saya mau sholat asar tapi udah nggak bisa lagi, sebab kan kita maksudnya udah dipakein kateter, udah segala macam persiapan untuk operasi, kita udah nggak bisa sholat kalau posisinya kayak begitu. Terus di sisi lain, saya belum masuk waktu nifas kan kalau kayak gitu kan. Terus itu kayak gitu gimana ya, Mbak? Iya. Itu kan berarti memang kondisi yang memaksa ya kan? Tapi berarti itu kita kodok setelah nifas. Satu sholat asar itu aja, iya. Oh gitu. Berarti nunggu setelah 40 hari gitu ya? Iya, setelah nifas selesai. Oh iya. Tapi udah lewat dari 40 hari belum dikodok-kodok. Saya nggak tahu waktu itu bingung gimana caranya. Apa mau masuk hitungan kodok kah atau masuk hitungan gimana gitu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kan karena mungkin yang pihak rumah sakitnya juga kan belum paham itu ya kan. Jadi mereka seperti mungkin tidak menganggap penting itu kan ya. Jadi kita kayak ya bukan kesengajaan dari sisi kita kan gitu, tapi itu memang kondisi yang memaksa kita seperti itu, tapi tetap wajib kodok gitu aja ya. Berarti nanti ada waktu sholat asar yang kita sholat asarnya 2 kali gitu. Iya. Ya syukur Ustazah. Ya afwan. Assalamualaikum. Baik Ustazah, ini masih ada satu lagi ya. Mungkin ini yang terakhir dah. Mungkin yang terakhir Ustazah ya. Iya, silahkan. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai sholat berjamaah untuk seorang wanita, saya seorang karyawati dan saya di kantor sudah terbiasa untuk sholat zuhur dan asar berjamaah di masjid kantor, yang memang masjidnya jaraknya hanya 1 lantai dan keadaan kondusif. Apakah benar yang saya lakukan? Karena ada beberapa teman yang beranggapan bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat di masjid, mohon penjelasannya. Ya, sholat berjamaah untuk perempuan. Jadi memang agak berbeda sama laki-laki ya. Kalau laki-laki itu memang sholat jamaah di masjid itu sunnah muakkadah ya, yang mendekati wajib gitu. Tapi kalau bagi perempuan itu boleh hukumnya. Dan kalau dikatakan dalam hadis itu, apa dalilnya perempuan itu boleh sholat berjamaah di masjid? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik shaf laki-laki itu adalah yang paling depan, dan seburuk-buruk shaf laki-laki itu yang paling belakang. Sebaik-baik shaf perempuan ketika sholat jamaah di masjid itu adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruknya itu yang paling depan ya. Jadi ini dari hadis ini menggambarkan bahwa boleh perempuan sholat jamaah di masjid gitu ya, tapi softnya itu di belakang ya. Itu kalau misalnya sholatnya satu ruangan. Tapi kalau misalnya bisa sholatnya atas bawah, maksudnya ada ruangan di atas gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada yang musolanya kayak gitu ya, masjidnya kayak gitu kalau nggak salah. Gitu.
Nah, kalau di sini sendiri, kalau di Mesir sendiri jarang ada masjid yang dia itu ada ruangan buat perempuannya. Kenapa? Karena perempuan itu lebih bagus sholatnya itu di dalam rumah gitu. Ya, di rumah pun ada tingkatannya. Lebih baik kita sholatnya di ruang tamu atau di dalam kamar. Lebih baik itu di dalam kamar gitu. Jadi kalau perempuan tuh kayak semakin tersembunyi itu semakin bagus gitu. Itu kalau perempuan. Jadi terus kemudian bolehkah kita sholat kemudian di masjid kantor? Ya boleh, karena kan tadi ada dalilnya yang boleh perempuan itu sholat berjamaah di masjid. Tapi dengan syarat. Ya syaratnya kalau sholat di luar ya kan di tempat umum berarti kita harus tidak boleh tabaruj gitu. Ya enggak. Terus kemudian tidak boleh berkholwat gitu. Jadi kalau misalnya di masjid kantor itu yang datang jamaahnya cuman imamnya laki-laki satu, terus kita makmumnya perempuan satu. Nah itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh begitu. Karena berarti kita telah menjalankan kemaksiatan berupa yang kholwat tadi. Gitu. Jadi syaratnya berarti kalau kita mau sholat di masjid bareng sama bapak-bapak yang lain berjamaah maksudnya yaitu yang tadi ya menutup aurat dengan sempurna, tidak tabaruj, tidak menggunakan wangi-wangian, ya, dan baiknya ada tirai penutup yang memisahkan antara shaf laki-laki dan shaf perempuan, gitu. Jadi boleh-boleh saja, hukumnya boleh kalau yang saya pahami. Baik, bagaimana? Baik. Mbak itu Bunda Baby ya, kalau nggak salah aku bacanya. Baik, Utifila semua, dikarenakan keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab ini saya akhiri. Jazakumullah khairan kepada para penanya. Masya Allah, pertanyaannya bagus-bagus. Saya mau nanya, tapi udah ada yang nanya, alhamdulillah. Ya, Insya Allah mewakili pertanyaan dari Uktivilah yang lain yang belum sempat bertanya langsung. Untuk Ustazah Kiki Zakiyah, Jazakillah khairan kasiron Ustazah. Wa iyyakum khairan. Atas ilmu, jawaban saat sesi tanya jawab. Semoga Ustazah dan keluarga senantiasa sehat. Amin. Diberi keberkahan. Amin. Istiqomahan dalam dakwah. Barakallahu fiik atas semuanya. Insya Allah menjadi amal kebaikan. Nanti amin. Allahumma amin. Mohon doanya juga Ustazah agar kami semua di sini mampu mengamalkan semua ilmu yang Ustazah telah berikan. Sama-sama, mudah-mudahan saya juga mengamalkannya. Baik, Afwan Ustazah, sebelumnya kita akan mengabadikan momen ini dengan berfoto bersama Ustazah. Mohon izin, mohon dibantu Mbak Ulan. Baik Mbak Sana, ditunggu sebentar.